Gedang kluthuk mateng sajine, matang ngantuk lambene dloe. Gedang asem dicampur apem, ekonomi Islam gawe tentrem tung 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 blek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun kalian berada, saudaraku sebangsa, setanah air, seagama, dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai pemuda, atau bahasa kerennya kita kenal dengan istilah Gen Z atau milenial, memiliki peran sentral untuk membangun bangsa dan agamanya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga dari Mesir, beliau mengatakan, Inna fi yadis syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh di tangan para pemuda lah terdapat urusan umat, dan di bawah para kaki pemuda lah terdapat kehidupan umat. Saudaraku, karena pemuda adalah agen perubahan bagi bangsa dan agamanya. Seorang pemuda juga motivator untuk mendorong gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berbicara mengenai halal adalah berbicara mengenai pondasi dan titik tolak dalam banyak hal, baik dalam beramal, bergaul, bekerja, bahkan dalam bermasyarakat. Untuk itu, berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Mendorong Gaya Hidup Halal di Zaman Milenial. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengapa Gen Z dan milenial perlu diperhatikan? Elizabeth Santosa dalam bukunya Raising Children in Digital Era mengatakan, generasi ini penuh dengan ambisi namun menyukai hal instan. Mereka realistis namun juga materialistis. Mau ngelamar kerja tinggal klik, mau belanja tinggal check out, mau makan tinggal hello, semuanya serba enak tinggal scroll TikTok. Betul atau betul? Tapi sisi positifnya, jiwa entrepreneur mereka begitu besar, tapi bisa menjadi bencana apabila tidak didasari oleh nilai-nilai agama. Prinsip mereka main catur sampai tertidur. Selain donatur, dilarang ngatur. Waduh, makan apel campur kelapa, nggak level pakai barang lama. Akhirnya, tidak sedikit dari mereka yang terjerumus pada prostitusi online, penipuan online, bahkan sampai judi online. Naudzubillah min zalik. Jangan ya dek ya. Padahal efek samping dari perkara haram itu sangatlah mengerikan. Apa saja wahai milenial? Yang pertama, Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah beliau mengatakan, perkara haram itu mengakibatkan maksiat. Akibatnya ilmu sulit didapat, hati sulit menerima nasihat. Yang kedua, sulit diterima ibadah dan doanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tapi tidak menerima kecuali yang baik-baik. Saudaraku, Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa dulu ada seorang laki sedang bepergian, rambutnya penuh dengan debu, badannya lusuh sambil berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal apa? Makanan yang dimakannya itu haram, pakaian yang dipakainya itu haram. Lalu bagaimana bisa doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial lemari es berlogokan halal. Netizen ramai berkomentar, waduh, kulkas juga bisa dimakan ya. Netizen, halal itu bukan cuma makan dan minum saja. Halal itu tentang dari mana sumber bahan bakunya, seperti apa proses produksinya, di mana penyimpanannya, bagaimana distribusinya, bahkan apa saja efek samping terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Master Plan Ekonomi Syariah 2019 sampai 2024 membagi halal solution dalam beberapa klaster. Makanan halal, fashionnya halal,
panen halal, berobat halal, berwisata halal, keuangannya halal, semua harus halal. Udkhulu fisilmi kafah, sempurnakanlah agamamu dalam setiap aspek kehidupanmu. Ayo Gen Z dan milenial, siapkah kita menerapkan gaya hidup halal? Nggak bisa Yura, nggak tahu caranya. Tenang guys, ada 5 poin penting untuk menerapkan gaya hidup halal yang terangkum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan 91. An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275. Hidup halal itu yang pertama tidak riba, yang kedua tidak judi, yang ketiga terbebas dari gharar, yang keempat terbebas dari menzalimi, dan yang terakhir terbebas dari perbuatan batil. Jalan-jalan beli kedondong. Jadi kesimpulannya apa dong? Warga plus 62 halal gaya hidupnya, semua pasti sejahtera. Ayo kawan, cek halal di kemasan, gunakanlah perbankan syariah, yuk lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.